perkenalkan nama saya Benedikta Reza Tiana Stella dengan NIM 24101123. Di sini saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan secara singkat mengenai Gereja MRPD atau yang biasa kita kenal dengan nama Maria Ratu Pencinta Damai yang ada di Kota Pontianak. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu gereja. Nah, gereja itu adalah tempat yang biasa memberikan setiap umat yang dapat menerima didikan rohani yang sesuai dengan apa yang tercantum di dalam kitab suci. Nah, kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gereja itu adalah gedung ataupun rumah tempat kita berdoa dan melakukan upacara bersama dan atau juga badan organisasi umat Kristiani yang memiliki suatu kepercayaan, ajaran, dan juga tata cara ibadah. Kemudian selanjutnya mari kita masuk ke dalam penjelasan sejarah gerejanya yang diawali pada tahun 1960. Nah, suasana kota Pontianak dahulu belumlah seramai seperti saat ini. Penduduknya pada umumnya masih berumah di pinggir-pinggiran sungai dan juga sejumlah parit-parit besar. Transportasi darat pada saat itu belumlah seramai seperti saat ini karena masih terbatasnya sarana jalan dan juga sebagian masyarakat itu masih menikmati transportasi yang dilewati melalui air atau sungai, parit-parit besar. Nah, kemudian ada 3 bagian kota Pontianak yang terbelah oleh Sungai Kapuas dan juga Sungai Landak. Nah, hanya itu terhubung dengan sampan motor tambang ataupun feri karena jembatan pada saat itu belum ada. Dari Sungai Kapuas masyarakat itu bisa memakai sampan hingga kapal ataupun jalan Merdeka dan jalan Penjara atau sebagian kota lainnya. Ada sebagian masyarakat lainnya itu berpergian dengan naik oplet dan juga memakai sepeda ataupun berjalan kaki. Kendaraan pribadi bermesin itu paling seperti sepeda kumbang ataupun mobil itu masih jarang sekali ditemukan karena hanya dimiliki oleh segelintir orang yang tinggal di perumahan saja. Nah, tanah lapang dan juga kebun itu tampak masih sangat mendominasi daerah Pal, Sumurbor, Sentiong, bahkan sebagian besar kota Pontianak itu boleh dibilang itu masih tampak seperti semak-semak dan juga hutan. Nah, masyarakat setempat itu masih memanfaatkan hutan itu untuk mengambil kayu apinya, untuk memasak, ataupun mengambil sayuran seperti pakis. Kemudian juga masyarakat masih banyak yang berkebun seperti berkebun sayur-sayuran, kacang panjang, sawi, timun, dan sebagiannya. Masih ada juga yang bersawah. Nah, kota baru masyarakat itu memanfaatkannya sebagai lahan gambut untuk menanam nanas. Sedangkan di Sentiong itu terhampar kebun sayur yang diselingi oleh makam-makam Tiongkok pada saat itu. Nah, selanjutnya bagi umat Katolik yang sekarang masuk ke dalam wilayah paroki MRPD, gereja yang terjangkau pada saat itu adalah gereja katedral. Walaupun demikian, untuk ikut misa di katedral itu bukanlah perkara yang mudah karena sarana transportasi masih sangat terbatas dan juga memakan waktu yang relatif lebih lama. Umat umumnya itu belum memiliki sarana transportasi sendiri, sementara sebagian besar jalur oplet itu hanya dimulai dengan berjalan kaki dari rumah menuju mulut gang terlebih dahulu. Karena rumah umat itu sebagian besar itu berada di dalam-dalam gang. Belum lagi jika anggota keluarga cukup besar, misalnya jumlah anaknya yang saat itu belum mengenal yang namanya keluarga berencana. Kemudian bagi para lansia juga, keinginan mereka untuk mengikuti misa di hari Minggu itu seringkali itu tidak kesampaian karena kesulitan yang sama tadi. Nah, pada masa-masa akhir tahun, ketika musim hujan juga, itu adalah masa yang paling sulit untuk mendatangi gereja. Karena pada saat itu, air hujan dan lumpur itu menjadi persoalan tersendiri bagi umat untuk sampai di gereja katedral, termasuk di gereja Pancasila lama. Nah, sejak pindah ke gereja Jalan Pancasila, kegiatan umat itu menjadi lebih leluasa
paling tidak gereja dapat menampung umat yang lebih banyak, dan juga halaman gereja itu bisa menampung kendaraan umat yang mulai banyak pula pada saat itu. Nah, kegiatan-kegiatan seperti latihan-latihan yang berlainan pesertanya itu sudah dapat dilakukan secara bersamaan. Apalagi pastor juga sudah berada di tempat pada saat itu, karena sudah ada tersedia rumah pastor atau yang biasa itu kita kenal dengan sebutan pastoran. Yang terpenting juga tabernakel sudah tersedia pada saat itu, sehingga umat itu tidak perlu lagi menunjuk-nunjuk tangan lalu dihitung jumlahnya dengan kepastian dapat ikut untuk menyambut komuni. Nah, namun tak kunjung juga itu namanya keluar status, membuat pastor, paroki, dan umat itu menjadi gelisah. Bagaimanapun kan menggantungkannya status bangunan itu membuat aktivitas di gedung serbaguna itu seperti melawan ketentuan. Beberapa tindakan yang harus mengusik umat itu adalah peraturan bahwa di gedung tersebut tidak boleh melakukan peribadatan umum. Sedangkan misa setiap minggu itu dilakukan di gedung berisi tentang peraturan lainnya. Ornamen yang bersifat keagamaan itu dilarang dipajang baik di dalam maupun di luar gedung. Tentunya itu memakan korban. Pertamanya ketika lukisan jalan salib dan motif inkulturasi yang dilukiskan oleh Bapak Yakobus dan putranya Oktav itu ditutup dengan triplek. Persis pada saat pertama kali misa itu diadakan di gedung Serbaguna, itu tepat pada tanggal 24 Desember 1988, pada saat itu perayaan malam Natal. Selain itu juga umat juga merasa aneh dengan kehadiran gereja tanpa salib yang sebagai penanda di luar gedung. Karena itu paroki Maria Ratu Pencinta Damai itu, Bapak Uskup Agung Ramayana akhirnya kembali mengajukan damai untuk perubahan status bangunan gedung serbaguna itu menjadi yang sebenarnya, jadi gereja yang sebenarnya. Permohonan Bapak Uskup Agung Pontianak tersebut kemudian disampaikan pada tanggal 11 bulan 11 2008, yang berubah setelah era reformasi terjadi perubahan politik besar-besaran di seluruh Indonesia pada umumnya, dan Kalimantan Barat khususnya itu membuat izin langsung mendirikan bangunan gereja. Akhirnya pada tanggal 10 Mei 2010 dengan nomor 648/185/RG, kemudian garing 39/31, yang ditandatangani oleh Wali Kota Pontianak Sutarmiji SH.M. Salve, Shalom, saya Anastasia Karisti dengan NIM 24101146. Baik, kemudian ada sejarah berdirinya Gereja Katolik Maria Ratu Pencinta Damai. Pembentukan stasi dan komunitas basis gereja ini, Persekutuan Doa Karismatik Perintisan Nasional dimulai di Jakarta tahun 1976 oleh Pastor Brian S.J. dari Amerika Serikat, lalu difasilitasi oleh Uskup Agung Jakarta Leo Soekoto S.J. tahun 1983. Dibentuk Badan Pelayanan Nasional Pembaharuan Karismatik Katolik. Kemudian berkembang menjadi Badan Pelayanan Keuskupan Pembaharuan Karismatik Katolik menjangkau seluruh Indonesia. Perintisan di Paroki MRPD hadir sejak awal tahun 1990-an, dimotori oleh Bapak Markus Alin dan Bapak M.L. Suhin. Kegiatan dilakukan setiap hari Senin malam dan diikuti oleh banyak umat. Karakteristik gerakan yang menekankan pengalaman supranatural dan doa bersama, dan terkadang glosofalia atau berbicara dalam bahasa roh. Cabang WKRI, perintisan dan pengembangan sebagai cabang dari Organisasi Nasional WKRI. Periode 1997 sampai dengan tahun 2000 dipimpin setelah kembali dari konvokasi kelompok.
Periode 2000 sampai tahun 2003 dipimpin oleh Sugikah. Periode 2006 sampai 2009 dipimpin oleh Helena Jafar. Periode 2009 sampai dengan 2012 dilanjutkan oleh Florentina Rizmini Rubut. Periode 2015 sampai dengan 2018 dipimpin oleh Friedrenka ke-9 sebagai bagian dari cabang WKLI Paroki MRPD. Peran beberapa aktif dalam kegiatan keagamaan dan pengembangan kapasitas wanita umat Katolik di lingkungan paroki. Kemudian Mudika, Komka, dan OMK. Mudika, perintis istilah Mudika diperkenalkan oleh Puniman atau mantan redaktur harian Kompas pada akhir tahun 1970-an. Dan Sekami, perintis, merupakan organisasi pertama yang berdiri di lingkungan Keuskupan Agung Pontianak, dimotori oleh Pastor Hermes Abed sejak tahun 2002. Awalnya bertujuan untuk membangun kepercayaan orang tua terhadap aktivitas remaja dan stasi dan kring di lingkungan paroki MRPD. Perintisan awal, nama-nama kring di lingkungan paroki MRPD menggunakan angka kring 1, kring 2, dan seterusnya. Sejak Pastor Hermes menjabat, nama-nama kring diganti menjadi nama-nama orang suci untuk memperkuat identitas spiritual setiap lingkungan. Peran tokoh umat dan pastor perintis di paroki MRPD Pontianak. Peran pastor perintis, Pastor Heliodorus OFM Cup, Pastor Anselmus OFM Cup, dan Pastor Secundus OFM Cup. Peran utama menjadi para pastor pelayan umat pertama yang melayani di Kapel Gang Usaha 2 sejak Hari Raya Paskah tahun 1968. Mereka melayani secara bergantian dengan Pastor Heliodorus dan Pastor Anselmus fokus pada pelayanan di Kapel Gang Usaha 2. Pastor Heliodorus menggunakan gaya khotbah yang sederhana dan akrab dengan anak-anak, seringkali menghentikan khotbah untuk berinteraksi langsung dengan mereka agar tetap konsentrasi. Pastor Secundus menyampaikan khotbah dengan gaya yang penuh semangat dan kadang kontroversial, namun mampu menarik perhatian umat untuk menginspirasi mereka untuk mendekati Kristus dengan cara yang lebih ekstrim. Semua pastor ini selalu menggunakan sepeda sebagai alat transportasi, dengan Pastor Secundus membawa 2 kantong anggur di sepedanya untuk menyambut tamu saat ibadah. Pastor Hieronymus Bumbun OFM Cup, peran utama menjadi pastor yang memperkuat keberadaan komunitas Katolik di wilayah Gang Usaha 2 dan sekitarnya. Memulai pelayanan di Pontianak setelah menyelesaikan pendidikan di Roma dan Seminari Trijadi Prapat Toba 1960 sampai dengan 1967. Pada tahun 1970, ia ditugaskan untuk membangun paroki Kapua Sanggau dan kemudian melanjutkan pelayanan di Pontianak. Peran tokoh perintis, ketua umat dan ketua dewan pastoral. Peran utama menjadi ketua umat pertama yang dikenal luas oleh umat bahkan sebelum struktur dewan pastoral resmi dibentuk. Sabantalandingun pada tahun 1970 sampai dengan 1975. Memperkuat komunitas antara umat dengan pastor dan menjadi jembatan dalam menangani berbagai masalah yang muncul di komunitas. Petrus Anggio Njanggoen, peran
utama menjadi ketua umat yang memperkuat struktur organisasi umat dan mengembangkan hubungan dengan masyarakat sekitar, berperan sebagai anggota DPR Provinsi Kalbar, dan menggunakan kedudukannya untuk memperjuangkan kepentingan gereja dan umat Katolik. Tokoh pengembangan organisasi dan komunitas Yakobus Franz Layang 1981 sampai 1988 dan 1988 sampai dengan 1994. Peran utama menjadi ketua panitia pembangunan gereja yang berperan penting dalam proses perubahan nama paroki dan pengajuan izin pembangunan gereja baru. Aloysius Milon Somak 1984 sampai dengan 1987, peran utama menjadi ketua dewan paroki yang berperan dalam pengembangan gereja MRPD dan memperkuat hubungan dengan Keuskupan Agung Pontianak. Tokoh pendukung pendidikan dan sosial, suster-suster KSSF, Kongresi Fransiskanes Sambas. Peran utama menjadi pendukung utama dalam bidang pendidikan dan pelayanan sosial di lingkungan paroki MRPD. Suster-suster SMFA, Misi Fransiskan Santo Antonius. Peran utama menjadi pendukung utama dalam bidang pendidikan dan pelayanan sosial di wilayah pedalaman Kalimantan Barat. Penetapan sebagai paroki Pancasila, proses kanonik pendirian paroki Maria Ratu Pencinta Damai MRPD Pontianak, latar belakang awal pembentukan komunitas. Sebelum resmi menjadi paroki kanonik, komunitas Katolik di wilayah Gang Usaha 2 Pontianak awalnya berupa Kapel Gang Usaha 2 yang mulai dilayani secara teratur oleh para pastor OFM KAP. Sejak Hari Raya Paskah tahun 1968, Pastor Hilodorus OFM KAP, Pastor Anselmus, dan Pastor Sekundus menjadi pelayan umat pertama yang melayani ibadah di kapel tersebut. Salpe, perkenalkan, nama saya Abdio Jordi Firhansen dengan NIM 24101134. Di sini saya berasal dari kelompok 2, ingin menjelaskan lanjutan tentang sejarah gereja MRPD atau yang biasa kita sebut dengan Maria Ratu Pencinta Damai. Selanjutnya ada perkembangan pastoral dan kehidupan menggereja. Yang pertama ada struktur organisasi dan kepemimpinan. Dalam kehidupan menggereja, struktur organisasi dan kepemimpinan paroki memiliki peran yang sangat penting. Pastor paroki tidak dapat bekerja sendiri, melainkan membutuhkan dukungan dari Dewan Pastoral Paroki atau DPP. Di paroki gereja MRPD ini, DPP berjumlah kurang lebih 30 orang. Masa pengurusan DPP saat ini sudah hampir selesai, sehingga belum ada pembentukan baru dan saat ini masih dalam tahap evaluasi. Pastor sendiri sudah sekitar 1 tahun mengenal para anggota DPP, sementara ada juga pengurus yang bergabung dan sedang menyesuaikan diri selama masa pelayanan. Banyak program yang telah dijalankan dengan baik, terutama dalam mendukung pelayanan besar gereja seperti Natal, Paskah, dan ulang tahun paroki. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan DPP sangat penting dalam membantu jalannya program-program pastoral. Dari segi usia, anggota DPP cukup beragam, mulai dari yang sudah lanjut usia hingga masih muda. Secara umum, program paroki berjalan dengan baik, meskipun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, seperti kedisiplinan umat dalam mengikuti misa. Misalnya, masih ada yang datang terlambat, serta kendala teknis seperti sound system yang kadang bermasalah. Namun, demikian, secara keseluruhan pelayanan tetaplah berjalan dengan baik. Keterlibatan kaum awam dan komunitas kategorial. Keterlibatan kaum awam ini di paroki MRPD ini tergolong sangat aktif. Terdapat sekitar 17
kelompok kategorial yang berjalan, baik yang umum maupun yang khas di paroki ini. Beberapa kelompok tersebut antara lain yaitu ada Bina Iman Anak, Orang Muda Katolik, Bapak-Bapak Katolik, Ibu-Ibu Katolik, Lansia, Santa Monica, Tarsisius atau Pelayanan Komuni, Kelompok Karismatik, Kerahiman Ilahi. Nah, menariknya, umat ini sangat terlibat dalam lebih dari satu kelompok, bahkan sampai 3 kelompok sekaligus. Namun keterlibatan ini tetap dibatasi agar tidak berlebihan dan memberi kesempatan bagi umat lain untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan. Dalam perbandingan, pastor ini tidak bisa bekerja sendiri, tetapi juga melibatkan para suster dan tenaga pastoral lainnya. Secara umum, umat menunjukkan semangat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan kategorial. Yang berikutnya ada bidang-bidang pastoral. Yang pertama ada liturgi dan sakramen. Pelayanan liturgi dan sakramen di paroki berjalan dengan cukup baik. Kegiatan seperti katekese, komuni pertama, dan persiapan krisma lainnya terus dilaksanakan. Katekumen mengikuti sekitar 60 kali pertemuan, komuni pertama itu sekitar 10 kali pertemuan, sakramen krisma akan diadakan pada tahun ini. Dalam pelayanan katekese dapat tim khusus dari DPP serta guru agama yang membantu tetap benar dan tidak menyimpang. Namun dalam hubungan antar umat beragama, interaksi iman tergolong minim. Misalnya, belum ada tradisi kunjungan saat Idul Fitri, meskipun sudah ada ucapan berpuasa pada hari-hari besar seperti Natal, Paskah. Kadang diadakan kegiatan berbagi bantuan kepada masyarakat. Yang berikutnya ada peran sosial. Dalam bidang sosial, beberapa kegiatan sudah berjalan seperti donor darah, kegiatan sosial atau APP, pelayanan sosial di wilayah seperti di wilayah Paroki Ambawang. Walaupun demikian, pembinaan kelompok masih belum ditingkatkan. Yang berikutnya ada tantangan dan dinamika paroki hingga tahun 2026. Tantangan dalam perubahan sosial. Paroki ini berada dalam lingkungan masyarakat yang beragam, baik segi suku maupun latar belakang. Terdapat umat dari suku Dayak, Jawa, Tionghoa dengan jumlah umat Dayak yang relatif lebih banyak. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana rasa memiliki umat terhadap paroki sendiri. Masih ada umat yang lebih memilih mengikuti misa di luar paroki dan baru kembali ketika ada peristiwa tertentu seperti saat orang meninggal dunia. Selain itu, tantangan juga muncul dalam keperguruan DPP. Tidak semua orang mau terlibat dalam pelayanan gereja karena pelayanan ini bukan didasarkan pada imbalan materi, melainkan panggilan iman. Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk mengajak umat agar mau terlibat secara sukarela. Dalam bidang bangunan, terdapat juga kendala di saat salah satu stasi, di mana perkembangan umat belum cukup kuat sehingga mengalami penolakan dalam pembangunan gereja. Yang selanjutnya ada respon pastoral gereja. Gereja telah merespon berbagai tantangan tersebut. Salah satunya adalah dengan merancang bangunan gereja yang diawali dengan pengurus tanah dan administrasi yang baik. Dalam hubungan antar umat beragama, komunitas masih sederhana, seperti melalui ucapan di spanduk atau bentuk-bentuk simbol lainnya. Kedepannya, hal ini masih perlu ditingkatkan agar hubungan sosial semakin diperkuat. Secara keseluruhan,
Kehidupan pastoral di paroki ini berjalan dengan cukup baik. Program-program sudah terlaksana, keterlibatan umat cukup tinggi, dan terus berkembang. Namun, tetap ada tantangan yang perlu dihadapi, terutama dalam hal keterlibatan umat terhadap kepemimpinan dan serta penguatan rasa ingin terdekat terhadap paroki. Dengan demikian, adanya semangat pelayanan kita dan panggilan iman diharapkan kehidupan menggereja ke depan semakin berkembang dan membawa kebaikan bagi seluruh umat.